merupakan jalan keluar ya. Kalau kita sebagai umat Buddha, tujuan kebahagiaan kita, tujuan akhir kita tidak lain yaitu adalah nibbana. Jadi tujuan akhir kita sebagai umat Buddha yaitu adalah nibbana. Tidak lain yaitu adalah pembebasan. Kalau misalnya kemarin dalam Trisuci Waisak ada 3 peristiwa penting ya, yang dialami, yang diceritakan. Nah, yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, kemudian sang Buddha parinibbana. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha itu adalah pencapaian nibbana. Ada 2 jenis nibbana, saupadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Saupadisesa nibbana itu berarti adalah nibbana di mana 5 kelompok kehidupan atau pancakanda masih tersisa, masih ada. Rupa, Wedana, Sangha, Sankhara, Vijnana itu masih ada. Anupadisesa nibbana berarti sudah mahaparinibbana, atau di mana sang Buddha meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang, tentunya kalau misalnya pada umumnya kita sering mengatakan semoga nanti saya terlahir di alam surga seperti itu. Nah, ternyata kalau kita belajar alam surga dalam agama Buddha itu banyak tingkatannya, ya, banyak tingkatannya atau banyak alamnya. Kalau misalnya kita saat ini adalah manusia, ya di atas manusia itu ada alam surga yang pertama atau alam dewa yang pertama. Itu adalah Catu Mangarajika, kemudian ada Tawatimsa, kemudian ada Yama, ada Tusisa, ada Nimanarati, Paradimana, Masasati. Itu ada di atas kita. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat baik, misalnya ada level sedang, menengah, tinggi, nah itu tempatnya berbeda-beda, ya. Jadi ada Catu Mangarajika, dan bahkan di atasnya masih lagi. Jumlahnya ada 16 atasnya. Itu adalah rupa Brahma, ada Parisaja, Parita, Mambara, itu jumlahnya ada. Nah, masih ada di atasnya, yaitu alam rupa Brahma. Nah, lalu kalau tadi materi kita adalah pembebasan atau nibbana, di mana itu letaknya? Letaknya itu adalah di luar daripada alam-alam yang tadi saya sebutkan. Itu sudah bebas. Jadi itu adalah jalan keluar di mana kita sudah tidak lagi mengalami yang namanya kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Nah, jadi apa 5 kondisi? Yang pertama yaitu adalah memiliki sahabat baik atau sahabat mulia. Memiliki sahabat yang baik itu tidak mudah, apalagi memiliki sahabat yang mulia. Seperti apa sahabat yang baik itu? Ya, dikala misalnya kita mau hadir di sini, kemudian kita bercerita dengan sahabat kita. Hari ini saya mau kewihara. Lalu dia mengatakan, oh iya, silakan kewihara. Karena kewihara itu kita melakukan banyak kewajiban. Jadi dia mendukung saat kita akan melakukan kewajiban. Lalu kalau misalnya sahabat yang kurang baik, itu seperti apa? Hari ini saya mau kewihara, ngapain kewihara? Paling nanti dulu, ya diam kayak gitu. Dengerin orang ngomong, lama-lama kamu nanti ngantuk, jangan seperti itu. Ngapain kewihara? Mendingan kita jalan-jalan, kita shopping, kita belanja, kita makan. Sahabat yang baik akan melindungi kita. Kemudian sahabat yang baik tidak akan menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Sahabat baik melindungi dalam hal diri kita, harta kita, nama baik kita. Kemudian jika kita mengalami misalnya sebuah masalah problem, maka dia akan hadir, dia menghibur kita, memberikan solusi, kemudian membantu.
kita sudah memiliki sahabat yang seperti itu, dalam Dhammapada itu bab 23 ya, dalam Dhammapada bab 23 itu Sang Buddha mengatakan, jika dalam pengembaraan kehidupan kita itu kita menemukan sahabat yang baik seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita harus bersahabat dengannya. Jadi dikatakan, kenapa? Jika kita dalam kehidupan ini memiliki sahabat yang seperti itu akan sangat mendukung kita dalam tujuan kita. Jadi tidak akan menghancurkan tujuan kita, cita-cita kita, tapi akan mendukung kita. Namun dalam Dhammapada tersebut juga dikatakan, jika dalam pengembaraan hidup kita belum menemukan sahabat yang seperti itu, maka hendaknya kita bisa berjalan sendiri. Misalnya seperti apa? Menjadi samana, menjadi babacita, menjadi seorang biku atau menjadi seorang bikuni. Seperti itu. Ada yang punya tekad menjadi seorang biku, semua sudah berkeluarga atau bikuni. Jadi kalau misalnya sudah memilih, kan ada dua yang pilih. Yang pertama garawasa, kemudian kedua adalah babacita. Kalau sudah memilih garawasa atau kehidupan berumah tangga, berarti kita harus mencari sahabat yang baik seperti itu. Secara bahasa itu dikatakan yaitu adalah kalyanamita, sahabat yang baik. Dalam kehidupan Sang Buddha, ya ini ada sahabat yang menjadi sahabat mulia. Ibu ceritanya. Ya, ada dua orang muda namanya Upatissa dan Kolita. Pernah dengar? Siapa itu Upatissa? Sariputta. Dan Kolita? Bukan, benar sekali. Jadi mereka berdua ini akan menjadi sahabat yang mulia. Keluarganya ini sudah 7 generasi berturut-turut itu selalu bersahabat. Ya, singkat ceritanya mereka berdua bertemu dalam festival puncak bukit di India sana, diadakan selama 3 hari. Di hari yang pertama dan di hari yang kedua, mereka berdua begitu menikmati ya festival tersebut karena sangat meriah, karena sangat menarik sekali. Jadi mereka sangat happy di hari yang pertama dan hari yang kedua. Namun di hari yang ketiga mereka sudah tidak merasakan hal yang sama. Kenapa seperti itu? Mereka berpikir seperti ini. Besok festivalnya akan berakhir. Jadi kemeriahan ini akan segera berakhir. Jadi mereka berdua berpikir ternyata kebahagiaan yang ada di luar diri kita itu sifatnya hanya sementara. Jadi mereka berdua bertekad, ada nggak ya kebahagiaan yang sifatnya sejati? Jadi mereka berdua mencari seorang guru untuk menemukan jawaban tersebut. Mereka bertemu dengan Sanjaya, berguru selama 2 tahun. Tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Mereka berdua bertekad lagi untuk mencari guru yang lain. Namun kali ini dalam cerita itu mereka berpisah. Siapa yang pertama kali menemukan guru yang sesuai atau yang bisa menjawab pertanyaan mereka, maka harus segera memberi kabar. Jadi salah satu dari mereka menemukan Bante Asaji. Mereka ngobrol, mereka belajar Asaji memberikan sharing dhamma dan sebagainya, mereka tertarik. Kemudian memberikan kabar, meminta siapa guru hendak. Bante Asaji menjawab Sang Buddha. Lalu mereka ingin ketemu sama Sang Buddha. Setelah ketemu sama Sang Buddha, sama Bante Asaji saja mereka sudah tertarik, sama Sang Buddha lebih tertarik lagi. Maka mereka berdua bertekad untuk menjadi seorang biku. Ditasbihlah oleh Sang Buddha sendiri dengan Ehi Biku Upasana. Tadi sudah disebutkan Upatissa sebagai Sariputta dan Kolita sebagai Moggallana.
hanya butuh setengah bulan mereka belajar dari Sang Buddha mencapai tingkat kesucian tertinggi. Sariputta mencapai kebijaksanaan tertinggi setara dengan Sang Buddha. Hanya bedanya yaitu guru dan murid saja. Kebijaksanaan. Sedangkan Moggallana memiliki kesaktian adinya yang setara dengan Sang Buddha. Sekali lagi yang membedakan hanya guru dan murid. Maka dua siswa ini dikatakan siswa utama. Ya, pada waktu itu di hari Mikakuji. Nah, Bapak Ibu. Jadi perjalanan hidup kita ketika kita menemukan sahabat yang baik atau sahabat yang mulia, maka kita akan menuju kepada tujuan kehidupan kita. Siapa sih dalam kehidupan kita yang merupakan sahabat paling dekat? Siapa? Pasangan hidup. Ya, boleh pasangan hidup. Atau siapa? Orang tua. Ya, pasangan hidup atau orang tua. Ya, mungkin kalau kita yang belum berkeluarga, yang terutama pasti adalah kedua orang tua kita. Itu adalah lagunya kalau di sekolah minggu Buddhis masih pernah enggak ke bapak-bapak menyanyikan lagu. Dalam hatiku selalu berkata, ku bangga pada dirimu, kaulah ayahku, engkau sahabatku, dalam rumah kau matahariku, engkau itulah ya. Pernah dengar? Belum. Wah, berarti kan ikut sekolah minggu nih ya. Kalau ikut sekolah minggu pasti pernah dengar ini ya. Ayahku ya. Judulnya ya. Jadi sebagai orang tua itu memang kita harus menjadi sahabat yang baik untuk anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu saat ini menjadi orang tua, jadilah sahabat yang baik untuk anak-anak. Kalau masih sebagai anak juga, orang tuanya masih ada, jadilah sahabat yang baik ya kepada mereka. Karena ketika kita bercerita dengan orang tua kita sangat happy. Namun banyak sekali ya zaman sekarang itu ketika anaknya pengen cerita sama orang tuanya, itu orang tuanya belum tentu mau. Biasanya, mami, saya mau cerita nih sama cerita sana sama yang lain gitu. Padahal mau cerita serius pun dihei, ya kan? Padahal anaknya ini pengen cerita serius banget ya. Kita sebagai orang tua harus mendengarkan cerita mereka. Kenapa? Karena setidaknya kita akan lebih tahu siapa itu anak kita. Ya tentu saja dari lahir kita mengenalnya. Jadi hitam putihnya kita tahu ya. Dibandingkan nanti anak kita cerita dengan yang lain. Nah, jadi kita akan bisa memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Ketika kita menjadi sahabat mereka, kita tidak mengajak mereka untuk hal-hal yang misalnya tidak baik misalnya. Itu sangat penting untuk anak-anak kita. Ada sebuah berita mungkin beberapa bulan yang lalu di mana dua orang tua yang mengajak dua anaknya itu naik ke lantai berapa itu 23 atau 22 ya, kemudian diajak lompat bareng-bareng ya, itu tinggi sekali ya, pasti semuanya mati. Nah, jadi harusnya seperti ini. Nah itulah Bapak Ibu yang pertama, jika kita memiliki sahabat yang baik itu sangat mendukung ya berkaitan dengan tujuan hidup kita. Jadi nanti kalau atau seseorang memiliki sahabat yang baik seperti itu jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah memiliki pengendalian diri terhadap sila. Ya. Nah ini tentunya sudah dipahami. Ya, kalau kita melatih 5 sila, ini juga bisa mendukung kita. Misalnya terlahir di alam bahagia. Nah, karena kita ada sila suganti, sila muga sasada, sila ikuti yang asma sila wisudaya. Jadi mempraktekkan sila bisa mengkondisikan kita terlahir di alam bahagia atau alam suci.
Bagaimana tidak dengan kita memiliki kebajikan berkaitan dengan sila. Hidup kita itu dipenuhi dengan cinta kasih, Bapak. Siapa sih yang di dunia ini gak butuh cinta? Pasti semua butuh cinta. Dengan begitu, itu artinya kita menghargai kehidupan. Sabi sabda kita sering mengucapkan ibu semoga semua hidup berbahagia, tetapi kita menyakiti orang lain dengan begitu mudah. Baik itu dalam ucapan, baik itu dalam perbuatan, itu kayaknya kita gampang banget menyakiti orang lain, ngomongin keburukannya, menghina dan sebagainya. Tapi balik misalnya kita gantian disakiti, udah diomongin dikit telinganya langsung memerah, pengen ngajakin berantem. Jadi yang memiliki pengendalian diri terhadap sila tadi, dia tidak mudah untuk menyakiti makhluk lain, karena dia menghargai sekali kehidupan. Tidak ada satu makhluk hidup di dunia ini yang mau menderita. Semuanya pengen happy, pengen bahagia. Kita sudah tahu sekali dengan jelas. Tetapi kenapa kita suka menyakiti? Kita suka menghina, kita suka mencaci maki, kita suka marah sama lain. Padahal kita tahu bahwa kita dimarahi, kita disakiti, kita menderita. Bagaimana tidak kalau kita memiliki pengendalian diri terhadap sila, kita mudah membantu, kita mudah menolong. Siapa sih kalau kita dalam kesusahan gak pengen ditolong? Semuanya pasti pengen ditolong. Ini kita memiliki jiwa itu, kita menolong, kita suka membantu. Bahkan dalam kesibukan kita bisa merelakan waktu kita untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Menolong atau membantu ini butuh pengorbanan. Kalau kita datang ke wihara, kita bisa melihat lilin yang menyala. Cuman dari tadi saya lihat kok gak menyala. Memang gak boleh di sini. Ruangannya lilin atau hiu, soalnya gak nyala. Atau memang gak dinyalain? Oh iya, baik. Memang begitu. Jadi AC ruangan. Jadi udara. Kalau kita melihat lilin, saat dia menyala, lilinnya pasti akan meleleh. Ya, kalau itu dari lilin, ada yang dari minyak. Saat dinyalakan, minyaknya lama-lama juga akan habis. Benar tidak? Saat kita melakukan kebajikan, saat kita menolong, itu butuh pengorbanan, tetapi kita bisa menerima itu. Kita bisa menerima kegelapan. Itu adalah kebajikan. Penerangan itu, kebajikan itu akan kita bawa saat sampai kehidupan yang selanjutnya. Meninggal, punya cahaya yang terang, jalannya juga kelihatan baik. Kalau dalam tetangga kita itu yang muslim, saya sebutin aja, ya. Misalnya kalau mereka meninggal itu harus melewati jembatan. Jembatannya itu dari rambut, namanya jembatan Siratal Mustaqim. Tahu ya. Kalau gelap, jauh. Kalau jam 4 malam apa ya mungkin kita bisa di sana. Entah itu Tiracana, Asura, Peta, Niraya, satu lagi. Udah 4. Nah, salah satu dari itu. Tapi kalau kita punya cahaya, ya, menerangi, maka jalannya akan kelihatan seperti kita punya senter kalau mau jalan di kegelapan. Jadi kita bisa tahu itu ada air yang tidak. Jadi kita tidak ada khusus. Itulah membantu. Bagaimana tidak dengan memiliki seperti itu kita tidak bertolong. Kita lagian dengan memberi
itu kita bisa mengkondisikan kebahagiaan juga. Baik itu dari kita, dan untuk orang lain. Kemudian selalu merasa puas, ya, selalu merasa puas. Itu artinya dalam kehidupannya itu selalu bersyukur, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan ini, saya contohkan ini harta. Mungkin tidak, Bapak Ibu. Apa yang kita miliki itu adalah salah satunya hasil dari perbuatan kita kehidupan masa lalu. Mungkin ya. Jadi apa yang kita miliki itu ada hubungannya kayak rezeki. Itu kalau biasanya kita sebutnya hoki. Hoki ya. Punya sahabat yang kaya, punya sahabat yang pintar-pintar, usahanya bagus-bagus. Jadi ketularan katanya, jadi kaya juga, sejahtera juga, pintar juga. Ditambah lagi terlahir di keluarga yang mapan. Kan nggak bisa ya kita pilih, saya pokoknya nanti lahir di keluarga yang mapan, itu nggak bisa. Jadi tiba-tiba kita ada di keluarga itu saja. Itu ada ikatan karma, ya, atau yang disebut dengan maka hasil dari perbuatan kita masa lalu atau di kehidupan kita masa lalu. Jadi bukan mukjizat ya. Jadi kita lahir di situ ada ikatan atau jodoh. Karena memang ada yang terlahir di keluarga yang tidak mampu, ada yang terlahir mungkin sangat memprihatinkan di kolong jembatan, kayak gitu, nggak punya rumah, ya kan? Gak bisa makan juga, harus minta-minta, ya. Jadi kalau misalnya kita belajar agama, kemudian kita mengetahui hal itu, saya harus bersyukur, ya. Seperti itu. Kalau misalnya ekonominya, ya, tidak baik, bagaimana? Tetap harus bersyukur ketika belajar agama. Berarti di kehidupan yang mungkin saya kurang, ya, kurang memberi seperti itu. Jadi di kehidupan ini saya harus lebih banyak memberi. Memberi itu kan gak harus materi, memberi itu bisa dalam bentuk uang, tenaga, dan juga dalam bentuk nasihat atau sosial. Kemudian bagaimana tidak dicintai oleh banyak makhluk? Dia selalu jujur, gak mau berbohong. Dia selalu jujur. Bapak Ibu kalau punya teman yang seperti ini, kemudian rumahnya jauh ujung sana, dicari pasti. Kita datangin pasti. Dia orangnya jujur, baik, ya kan? Nah, kita pasti akan gunakan terus orang yang seperti ini. Tapi walaupun dia ada di samping kita, tetapi gak jujur, mau kita cari-cari. Bahkan kita mungkin malas banget ya sama dia. Ya, bahasa kasar seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui hal itu, sebaiknya kita jujur dong dalam hidup ini. Kenapa? Karena dalam itu kita akan dicintai oleh banyak orang. Kita akan dicari oleh banyak orang. Kalau misalnya tadi tidak memiliki ekonomi lebih, kalau kita jujur, kita pasti akan digunakan oleh orang-orang yang punya tenaga kita. Yang berikutnya yaitu adalah memiliki kesadaran. Bagaimana tidak? Dia itu tahu diri, seperti itu. Ya. Kemudian mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini berkaitan dengan sila. Itu adalah praktek. Yang pertama menghargai kehidupan, yang kedua saling membantu, yang ketiga selalu berpuas diri, bersyukur, kemudian yang keempat selalu berbicara baik atau jujur, dan kelima selalu memiliki kesadaran. Kemudian yang ketiga dari lima yaitu adalah memiliki kehidupan yang sederhana. Memiliki kehidupan yang sederhana ini bukan berarti tidak memiliki ekonomi yang cukup, ya, tetapi walaupun dia memiliki ekonomi yang cukup atau lebih, dia menggunakannya tidak berlebihan atau tidak untuk bermewah-mewahan, ya,
tidak hanya untuk bersenang-senang saja, ya, jalan-jalan ke luar negeri terus ya, setiap minggu misalnya kayak gitu, ya kan? Nggak apa-apa orang punya duit banyak, ya kan kayak gitu. Tapi dia nggak seperti itu. Kalaupun dia bisa, dia lebih memilih untuk mencari orang yang membutuhkan bantuan. Ingat dalam nama pada Kico manusia Aparago, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sidang pertama aja dari alam Tusita sebagai bodhisattva menuju ke manusia untuk menyempurnakan pahaminya. Benar atau tidak? Jadi saat ini kalau kita menjadi manusia, berarti ada dong kesempatan banyak untuk melakukan kebajikan. Namun sayangnya kita mungkin tidak menyadari. Contoh misalnya gini, hari ini misalnya ada yang datang duluan, ya dia duduk misalnya di satu tempat. Kemudian ada orang kedua datang. Orang yang kedua datang ini dia langsung ambil makan di pojokan sana. Kemudian dia rapikan satu sampai semuanya. Orang yang pertama melihat ini baik, ya kan? Jadi dia happy, bahagia melihat orang melakukan kebajikan. Besoknya lagi, minggu berikutnya dia datang. Belum tentu dia melakukan kebajikan seperti yang minggu lalu dilihatnya. Belum tentu. Pura-pura dulu keluar cari nunggu ramai dulu dan luar biasa. Padahal minggu lalu dia melihat itu adalah hal yang baik. Belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Padahal melihat itu baik, tapi belum tentu dia bisa melakukan. Itu yang biasanya kita kurang sadar. Ada banyak kesempatan kita sebagai manusia untuk melakukan hal yang baik. Saat melihat yang baik, itu kita merasa happy, tapi belum tentu kita mau menjalankan. Padahal ketika kita menjalankan, kita tidak hanya bahagia, tetapi kita juga mengkondisikan orang lain berbahagia. Nah, seperti itu. Kehidupan sederhana ini, Bapak Ibu, saat dia memiliki itu, dia tidak selalu memiliki target yang tinggi dalam kehidupan. Misalnya saya harus punya tas yang harganya berapa itu biasanya? 100 juta misalnya, baru saya bisa happy. Saya harus punya perhiasan ya kalau baru saya bisa happy. Tunggal. Jadi dia hidup sederhana saja. Dia mengetahui kebahagiaan itu bisa ya diwujudkan dalam keadaan yang bisa. Melihat anak happy, melihat teman-teman berkumpul bercerita itu happy. Jadi happy-nya itu gak harus targetnya tinggi-tinggi gitu. Ini hidupnya sederhana. Mungkin kita suka lupa atau mungkin selalu lupa bahwa guru agama kita, Sang Buddha Gautama itu dulu adalah seorang pangeran. Hartanya banyak atau sedikit, banyak Bapak Ibu, ya. Nah itu banyak sekali hartanya, tetapi ditinggalin sama beliau. Ini bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu tidak punya harta, bukan. Kalau kita punya harta, ketika kita sebagai kehidupan rumah tangga, itu kita gunakan untuk menambah kebajikan. Karena kalau punya lebih, bisa melakukan lebih banyak. Ya bagi mereka yang tidak punya, ya paling dia dari tenaga atau mungkin dari solusi. Tapi kalau yang punya materi banyak, ya berarti lebih bisa banyak melakukan kebajikan itu. Jadi momen itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, guru kita sudah meninggal. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui sebenarnya kelahiran kita itu punya porsi masing-masing. Porsinya itu bukan ditentukan oleh seseorang atau makhluk lain, tetapi porsinya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dari apa? Yaitu dari hasil perbuatan kita, entah di kehidupan yang lampau atau di kehidupan yang saat ini. Jadi tidak memaksakan diri atau terlalu berambisi untuk mengejar materi itu. Direnungkan sekali lagi bahwa materi itu hanya media.
yang kita gunakan dalam kehidupan kita toh setelah meninggal dunia. Jadi jangan sampai nih misalnya dari remaja punya cita-cita usahain harus menjadi orang kaya. Setelah sudah belajar sampai kuliah kerja terus, yuk kita pelihara, aduh susah ada waktu ya kan, pokoknya kerja terus cari duit cari harta sampai usia 40 tahun habis itu sakit lalu mati. Hartanya gak kepake, udah dikumpulin banyak-banyak mati. Kuburannya walaupun dibuat dari emas, bisa nggak yang mati itu merasakan emas itu? Gak bisa. Gitu. Jadi kita diajarkan hidup sederhana oleh sang Buddha ketika itu beliau menjadi makan dengan berpindah-pindah. Atau saat ini kita bisa melihat para ibu. Itu seperti itu supaya kita mengetahui bahwa kekayaan itu sifatnya juga hanya sementara. Saat kita di dunia ini lahir sebagai orang kaya, berarti kita punya kesempatan lebih banyak untuk melakukan kebajikan, untuk menuju tadi jalan keluar tadi yang disebut dengan pembebasan atau nibbana tadi. Nah seperti itu. Siapa tahu dengan begitu para kita cukup nanti ketemu sama Buddha yang berikutnya. Itu Buddha siapa? Buddha Maitreya. Ya dalam sutra dijelaskan. Nah gambarannya kalau saat ini gendut. Ya kenapa gendut? Karena umur nanti di kehidupan Buddha Maitreya dan juga dikatakan ada sekitar 80.000 tahun atau 8.000 tahun saja. Jadi menikahnya itu di usia 500 tahun baru menikah itu. Ya. Jadi makanya dengan gemuk ya. Jadi hidup itu sejahtera sekali. Ya kebahagiaan banyak dibandingkan dengan kehidupan Buddha Gautama saat ini. Nanti yang mencapai arahat diceritakan dalam sutra itu lebih banyak, ya, lebih banyak lagi. Dan ujungnya Budanya tetap sama, ya, yaitu dengan tinggi, gagah, ganteng banget pokoknya, nggak ada yang mengalahkan kegantengannya sih pertama. Nah, siapa tahu ya dengan kita banyak melakukan kebajikan sehingga kita bisa berjodoh dengan Buddha berikutnya. Seperti tadi, kalau ketemu sama Buddha berikutnya, seminggu, setengah bulan, sebulan sudah mencapai tingkat kesucian. Enggak kayak kita, setiap minggu datang yang lain. Udah lah, sampai Sotapanna di sini. Sotapanna berarti 7 kali ya, kelahiran lagi sudah mencapai arahat. Kita susah sekali kenapa ya? Kita balik lagi. Oke, saya lanjutkan. Kehidupan sederhana ya, kehidupan sederhana. Jadi kehidupan sederhana kita menyadari bahwa kita mencontoh seperti para guru ya, seperti itu. Punya baju cuma 2. Nah, kalau kita kan bisa punya baju cuma 2. Ada yang bisa, nggak bisa kan? Ini bantai bisa, cuman 2 dipakai, 1 dicuci, ya kan? Kalau udah basah, ya kan, atau keringetan, ya kan, sudah dicuci, sudah kering dipakai lagi, gitu. Tapi sih menjadi seorang bantai atau biku itu kaya atau miskin? Hah? Kaya dalam hal apa? Baju cuma 2. Dalam hal apa? Dalam hal kebajikan atau nama baik ya, misalnya begini, makan ya, ada bantai nih. Kalau di sini itu bantainya kan kalau datang banyak. Ini misalnya bantai 1 aja, bantai kamcai gitu yang datang. Pasti seneng nih bantai kamcai datang ke sini. Banyak nggak pagi-pagi jam 7 itu ketika bantai makan, umat datang tahu makanan. Banyak ya kan, bantainya cuma 1. Makanannya, waduh, bisa nggak Bapak Ibu menciptakan makanan sebanyak itu di rumah? Nggak bisa. Bantai kalau mau makan, bingung mau milih, mau makan yang mana? Gitu. Bantai mau ke Medan, Bapak Ibu besok Bantai mau ke Medan, malamnya makan Jakarta. Bantai ke Medan sudah ada tiketnya belum? Gitu. Siapa yang nganterin? Oh ini belum ada. Ya udah Bantai saya yang beli tiketnya, saya yang nganterin. Bantainya ke Medan, naik pesawat.
gampang ya, makan banyak, mau jalan-jalan datang ngomong, ya kan? Ada yang nganterin gitu. Nah, Bante itu nggak miskin, Bante itu kaya, tapi bedanya kayanya dalam bentuk kebajikan. Makanya kan tidak mudah bagi kita itu bisa ya menjalani kehidupan kebajikan. Kadang kita mau orang tua kita nggak ngizinin, ya kan? Orang tua jangan, ayah ngapain jangan gitu ya kan? Kita yang mau. Pas ada kita mau kesempatannya ya nggak ada kayak gitu. Jadi butuh kebajikan. Oke, kemudian yang keempat itu adalah memiliki motivasi, ya itu semangat ya untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, kemudian menambah hal-hal yang baik. Jadi kalau sudah disertai dengan semangat, wirya, kemudian ditambah lagi dengan aditanah atau tekad untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, menambah hal-hal yang baik. Pasti dalam hati, ya dalam pikiran, aduh kemarin saya banyak nih yang melakukan hal yang buruk, marah, jengkel dan sebagainya. Udah saat ini saya mau stop. Ya saya mau lebih banyak melakukan kebajikan. Ini kalau dalam jalan mulia usul 8 itu bagian dari upaya benar itu ada 4 tahapannya. Yang pertama, jika ada informasi hal-hal yang tidak penting, apalagi buruk, jangan mudah dimasukkan ke dalam pikiran atau hati. Itu akan memperkeruh kehidupan kita. Jadi nggak usah, udah lewatin aja kayak gitu. Kemudian yang kedua tahapannya, jika dalam hati ada dendam, ada rasa kesal sama orang, buang jauh-jauh, hilang. Memang sih kalau kita kesal sama orang, suruh kemudian baik sama dia, itu gak gampang, benar, susah, rasanya sakit sekali, ya kan? Aduh menyakiti, masa iya harus menyamanya, harus baik dengan. Jadi belajar damai itu seperti kita minum obat. Memang pahit, tapi kalau sakit kita nggak minum obatnya sembuh. Praktek damai itu ada rasa sakitnya juga seperti itu. Memaafkan orang yang pernah sakit sama kita, pernah membenci kita seperti itu. Tetapi kita ingat menyadari bahwa belajar damai itu memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, meninggal dunia ada dendam, ada benci, bisa jadi dia penderitaan. Mau nggak mau, makanya belajar damai itu ya susah-susah gampang. Tapi ketika kita menyadari, ya seperti keyakinan kita kepada Buddha, dalam agama Buddha itu ada dokternya, ada obatnya, ada pasien yang sembuh, dokternya Sang Buddha, obatnya Dhamma, pasien yang sembuh adalah Arya Sangha. Jadi kalau kita minum obatnya, berarti kita bisa sembuh. Kalau kita praktek damanya, berarti kita bisa sembuh. Sembuhnya dari apa? Ya seperti yang dialami oleh guru kita, kelahiran, usia tua, sakit, kematian, kayak gitu. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga, memunculkan hal-hal yang baik, pikiran yang baik. Kenapa perlu dimunculkan? Karena kalau nggak ada dalam pikiran, itu nggak bisa praktek baik juga. Jadi harus dimunculkan dalam pikiran tentang hal-hal yang baik. Pernah dengar dalam Dhammapada, mano bangga pada mano seta mano, maya pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi semuanya diawali dari pikiran. Kalau pikirannya sudah positif, pikirannya sudah baik, contohnya dari apa? Misalnya supaya memunculkan pikiran-pikiran baik dan positif, dengerin Dhamma, lagu-lagu dis kayak tadi misalnya, aku denger, ya kan? Nah kalau susah nih dengerin ceramah, saya susah lah dengerin ceramah tuh, gitu. Dengerin lagu, ya, dengerin lihat itu bantai-bantai yang siapa favorit misalnya. Ya kan, dengerin ceramahnya, gitu ya. Jadi muncul tuh pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang baik. Dan yang keempat dipraktekkan, gitu.
Karena kalau nggak dipraktekkan, ya nggak akan merasakan ya kebaikan dari apa yang sudah mengerti tadi. Gitu. Nah itu tahapan yang keempat. Kemudian tahapan yang kelima memiliki, ya, yang pertama kan memiliki sahabat, yang kedua memiliki pengendalian dalam sila, kemudian memiliki kehidupan yang sederhana, memiliki motivasi, yang kelima yaitu memiliki kebijaksanaan. Sering kali kan kita dengar kebijaksanaan. Jadi bijaksana itu tahu apa yang sedang dilakukan, dikerjakan, ya. Bijaksana membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, seperti itu. Jadi memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat penting sekali. Kenapa? Dengan memiliki kebijaksanaan, kan tadi dikatakan tahu apa yang sedang dilakukan atau yang sedang dikerjakan seperti itu. Misalnya kalau datang wihara seperti ini, oh saya sedang wihara, ya kan? Kemudian ada bante yang ceramah, saya harus dengerin. Siapapun itu bante, masa iya dari awal sampai akhir ceramah nggak ada yang bisa diikuti, ya gitu. Itu cara kita menjadi bijaksana supaya apa yang kita lakukan itu memiliki manfaat. Karena sudah tahu pasti ada manfaatnya, jadi ketika dilakukan pasti ada manfaatnya karena mengerti itu. Nah seperti ada sekolah juga, kalau dia bijaksana, oh saya sudah masuk kelas nih, saatnya belajar, gurunya sedang mengajarkan, jadi saya harus dengerin. Saat selesai mengajar, gurunya bertanya, murid ini akan menjawab dengan baik. Tapi ketika dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan, dia ngobrol sama temannya, main sebagainya, pas gurunya tanya, nah coba kerjakan ini, apa gitu, karena yang jadi murid seperti itu, ketika ditanya gurunya pura-pura nggak ada, pura-pura nggak tahu gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu yang bisa kita miliki untuk mengkondisikan kita, yaitu atau pikiran kita dalam pembebasan. Ada 4 hal yang kita kembangkan. Kita sampai jam berapa? 11. Jadi habis waktunya. Cepat banget ya. Sebentar. Oke, ini sebentar aja. Ada hal yang bisa dikembangkan untuk mendukung ini. Yang pertama yaitu adalah meditasi cinta kasih untuk menghilangkan sifat jahat. Tadi kan kita punya nih sifat-sifat jahat itu penting sekali, ya, agar sifat-sifat jahat itu bisa kita hilangkan, yaitu dengan meditasi cinta kasih. Itu juga sangat penting sekali, karena kan cinta kasih itu dalam kehidupan kita itu sebenarnya memang dibutuhkan. Seperti lagunya yang saya dinyanyikan oleh Odilia itu, gimana ya? Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, hidup tenteram bahagia. Ini sebelum berangkat tadi saya nyanyi di jalan supaya cinta, ya. Kemudian yang kedua mengembangkan meditasi objeknya ke kotoran tubuh untuk menghilangkan nafsu. Jadi rupa atau jasmani ini adalah tumpukan nafsu atau keinginan. Karena kita memiliki jasmani ini,
pengen rumah, pengen mobil, apa segala macam, tentang jasmani ini, ya kan, perhiasan dan sebagainya. Maka perlu dikembangkan objek meditasi, objeknya itu asubah, yaitu kotoran tubuh. Bahwa jasmani ini sama seperti yang tadi saya katakan hanya sebuah media saja. Ya. Nah, jadi boleh nggak jasmani ini dirawat? Boleh sekali, tetapi jangan sampai dimanjakan. Ya, kalau dimanjakan itu pada dasarnya jasmani ini manja, ya, dirawat tapi jangan terlalu dimanjakan. Ada sebuah kisah yaitu Biku Kema di kehidupan sang Buddha itu salah satu istri dari Raja Bimbisara. Ini sombong banget ya, dia karena cantik sekali, dia sombong dengan istri-istri Raja Bimbisara yang lain. Jadi raja itu istrinya banyak gitu ya. Nah, jadi Raja Bimbisara ini pengen supaya si Kema ini ketemu sama Buddha, tapi susah sekali dia itu dapat pelihara. Jadi dicari apa sih susahnya Kema, kayak puisi, lagu-lagu kayak gitu. Jadi diciptakan dengan ada ini sehingga dia tertarik dia. Jadi saya mau pelihara. Saat dia pelihara, ya memang ada seperti itu. Tapi dia ketemu sama Buddha atau melihat Buddha. Saat melihat Buddha di samping Buddha itu ada wanita yang sangat cantik melebihi kecantikannya. Dia sangat kagum sekali dengan kecantikan wanita yang diciptakan oleh Buddha di sampingnya. Karena dia kagum, dia memperhatikan wanita itu. Lama-lama ketika dia perhatikan kok ribut, rambutnya kemudian memutih, lalu tinggal tulang belulang. Dia langsung sadar, ternyata tuh saya punya seperti itu, sama seperti wanita yang cantik itu. Lalu dia langsung kesadarannya muncul, ya, langsung minta izin sama Raja Bimbisara. Saya mau jadi pengikutnya Buddha, boleh atau tidak? Langsung Raja Bimbisara silakan. Istrinya banyak, apalah, silakan. Langsung jadi bante, bikuni, menjadi bikuni tidak lama juga langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Bapak Ibu, namanya Bikuni Kema. Kalau ada cerita-cerita di situ ada Bikuni Kema. Itu luar biasa, merupakan bikuni utama juga yang sama Buddha. Kemudian apa lagi yang dikembangkan? Yaitu kewaspadaan terhadap pikiran untuk memotong, kewaspadaan terhadap nafas untuk memotong pikiran yang mengganggu. Jadi kan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari itu sibuk sekali ya. Itu membuat kita stres benar. Ya, jadi pekerjaan ini belum selesai muncul pekerjaan yang baru, belum selesai muncul lagi. Biasanya kalau banyak itu, aduh banyak pekerjaan healing, pengennya healing jalan-jalan. Healing jalan-jalan kemana-mana capek ya kan, pulang pekerjaan yang tadi belum selesai. Istilah stres, marah, dan sebagainya, ya kan, perang dunia kayak gitu kan. Nah, tetapi ketika waspadaan nafasnya itu ada, dia mengendalikan nafasnya. Kalau Bapak bilang, kita harus meditasi, mengambil objek, anasati. Karena objek itu seperti air keruh dalam gelas, ya. Kalau aktivitas kita sehari-hari seperti air keruh dalam gelas, selalu udah diaduk ya, bahasa Jawanya ya, diaduk terus. Jadi airnya dalam gelas tetap keruh. Jadi nanti bilang tenang diri dengan memperhatikan nafas. Itu nanti seperti aktivitas kita sehari-hari itu tidak kita lakukan terlebih dahulu, tapi kita diam sebentar, ya, meditasi. Lama-lama air yang keruh tadi dalam gelas lama-lama sehingga airnya jernih. Saat airnya jernih, pikiran sudah akan menjadi jernih. Saat pikiran menjadi jernih, sebenarnya dari banyaknya aktivitas kita tadi ada yang namanya prioritas. Mana yang harus terlebih dahulu dikerjakan, itulah yang dikerjakan. Jadi kita akan menjadi melihat jelas ini yang harus dikerjakan. Banyak orang yang pokoknya ngerjain aja banyak kerjaan itu. Ternyata itu masih sama dan lain-lain. Tapi yang baru yang harus dikerjakan malah nggak dikerjain kayak gitu. Nah, kalau pekerjaan sudah selesai baru healing. Ya, ketika itu dilakukan, itu capek kadang-kadang jalan sampai mati,
tidur. Pekerjaan sudah ada, beban. Ya, jadi penting itu memperhatikan nafas. Karena nafas itu adalah harga yang mahal dalam hidup kita. Sekali saja kita ditinggali oleh nafas, koid kita habis pasti. Ya. Kemudian waspada terhadap hal tidak bakalan. Ya, kehidupan ini adalah tidak bakalan. Jadi kalau kita merasa saya paling pintar, saya paling jangan, karena itu juga hanya sementara. Berkahnya apa Bapak Ibu dengan memiliki 5 dan 4 yang dikembangkan? Pertama, tidur dengan tenang. Siapa yang ingin tidur tenang? Ya. Kemudian tidak mimpi buruk. Kemudian dicintai oleh manusia. Jadi kedatangannya itu dirindukan oleh banyak orang, Bapak Ibu. Aduh, kenapa sih dia mau datang hari ini? Padahal saya pengen cerita, saya pengen ketemu sama dia. Kalau dia datang orang ketemu, langsung deketin dia. Apa kabar ini? Ya kan? Itu Bapak Ibu yang terjadi. Ya, mungkin sering kita yang dialami oleh kita beda dengan cerita tadi. Pas kita datang pengen ngobrol sama teman-teman meninggalkan kita. Aduh, sedih banget ya pengen ngobrol teman-teman meninggalkan. Dicintai bukan manusia. Tahu siapa? Para hantu ya. Para binatang. Cintai para hantu itu bagus loh. Berarti dia itu mungkin salah satu anggota keluarga kita atau leluhur kita butuh dibaca misalnya. Ya kan? Jadi kalau nanti ketemu sama hantu misalnya kayak gitu, tanya kamu siapa gitu ya. Butuh pertolongan enggak gitu ya. Iya gitu ya. Gitu. Kemudian dililingi oleh para dewa. Kemudian api senjata racun tidak dapat melukainya. Keren banget ya. Nanti dicoba minum racun dulu. Masih mati. Kemudian senjata coba masih berdarah gitu. Api misalnya, coba tunjuk jarinya selamat ya. Kalau masih panas belum. Ini makhluk apa nih kira-kira ya? Oke, jadi api senjata sama racun tidak dapat melukainya. Kemudian pikirannya udah konsentrasi bagaimana nanti dari jana-jana itu akan diperolehnya Bapak Ibu. Jana kelima dalam Dhammapada, Abhidhamma. Kemudian jana keempat dalam Sutta. Jadi dia sudah mencapai itu Bapak Ibu. Ya, karena pikirannya udah terkonsentrasi. Kalau ditanya apa-apa gampang banget dijawabnya. Kayaknya pengetahuannya luas sekali. Ya, merupakan harta yang mulia, salah satu dari 7 harta yang mulia itu kan ada bahu sanca, memiliki banyak pengetahuan dan ini dia memiliki ini. Makanya kalau dijawab pertanyaan apa dia mudah banget jawabnya. Kemudian apa lagi? Wajahnya jernih. Wajahnya jernih bukan air ya. Wajahnya itu nyenengin gitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang melihat dia itu kayaknya rindu, ingin ketemu lagi gitu loh. Ya wajahnya nyenengin gitu. Ya. Nah, kan ada ya kita suka lihat orang ya. Belum ketemu. Belum kenal gitu. Lihat wajahnya kesel ini orang dari wajahnya kesel. Ini enggak wajahnya itu nyenengin Bapak Ibu. Bikin happy, bikin bahagia. Kemudian tidak terlahir, tidak meninggal dengan kebingungan. Jadi pas meninggal nggak bingung. Saya ini manusia bukan gitu. Sifatnya kan ketahuan, ya kan? Ada manusia raksasi, manusia demo. Kemudian terlahir di alam Brahma. Ternyata dengan memiliki 5 tadi, 4 dikembangkan kita bisa terlahir di alam Brahma. Dalam Sutta itu dikatakan alam sudawasa, berarti jana 5 Bapak Ibu. Alam sudawasa itu sudah mencapai yang namanya tingkat anagami. Jadi tinggal selangkah lagi mencapai arahat. Nah itulah materi kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang 5 kondisi. Saya sering sih. Jadi malam terus ruangan ini itu nggak kelihatan pagi atau malam ya. Jadi ya, di kesempatan yang baik di pagi hari ini menjelang siang.
apa yang kita pelajari di agama, di sini saya hanya mengulang. Semoga kita semua dapat manfaatnya. Ada yang bertanya nggak sebelumnya? Ada? Ada yang mau sharing? Cukup? Karena anak-anak di bawah sudah menunggu. Baiklah, tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai santa waktu suci kita. Semoga semua hidup berbahagia. Salam dosa. Terima kasih. Sampai bertemu.